Kemudian Abu Bakar dengan Rasulullah melanjutkan perjalanan berhari-hari dari Mekah ke Madinah. Masya Allah, berhari-hari. Sampailah Madinah hari Jumat. Masuk ke kota Madinah. Rasulullah SAW di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karangan Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri disambut dengan hangat dan gembira oleh orang-orang Madinah dengan menyanyikan puisi yang insya Allah Bapak Ibu semua sudah hafal semuanya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Betul itu. Apakah betul terjadi Pak Ustadz? Betul. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan ketika Rasulullah datang ke Madinah disambut dengan puisi tersebut, Tola'al badru alaina. Karena saking senengnya orang-orang Madinah, orang-orang Ansar menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, penyambutan orang Madinah terhadap orang-orang Mekah, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Ini penyambutan yang belum pernah ada sepanjang sejarah tandingannya hadirin. Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Uniknya begini, orang kaya yang hijrah dari Mekah sing nyambut wong sugih Madinah. Setengah kaya sing nyambut Madinah podo-podo setengah sugih. Sing melarat sing nyambut podo-podo melarate. Namine kufu niki Bapak Ibu. Makanya kalau ada laki-laki perempuan menikah, yang satu ngerti agama, yang satu ngerti agama, sekufu. Yang satu ustadz, yang satu ustadzah, sekufu. Tapi lek siji ustadz, siji ahli rasan-rasan, ini jenenge ndak sekufu. Karena ustadznya, mari kita tinggalkan rasan-rasan. Istrimu kayak ini rasan-rasan. Ngono ki malah menjatuhkan dakwah seorang ustadz. Yang kaya disambut orang kaya. Siapa contohnya? Waktu itu ada orang yang paling kaya semekah, paling sugih karena beliau adalah seorang saudagar, tukang dodolan, bisnismen. Namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman niku piantun sing paling sugih sak Mekah. Hijrah saking Mekah teng Madinah, semua ditinggalkan, bahkan harta yang paling berharga ditinggalkan. Napa niku? Istrinya dia tinggalkan. Asetnya kalau sekarang mungkin triliunan. Tinggalkan, Dek, mau hijrah sama AA. Boten Mas, kula tak teng Mekah mawon nunggoni bondone jenengan eman-eman renek sing ngopeni. Akhirnya, oke kalau begitu, kalau memang kamu tidak mau hijrah dengan saya, aku tinggal kamu dengan harta-hartaku semuanya. Tinggal. Lembeyan Abdurrahman, orang yang paling kaya di Mekah, datang ke Madinah tanpa membawa sepeser uang pun, tanpa membawa istri dan keluarganya. Datang ke Madinah. Yang nyambut adalah orang yang paling kaya di Madinah. Siapa Bapak Ibu orang yang paling kaya di Madinah waktu itu? Namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini the most rich man in Madinah. Aghnan nas fil Madinah, orang yang paling kaya di Madinah. Datang menyambut Abdurrahman bin Auf. Mohon maaf, apakah Anda Abdurrahman bin Auf? Lu kok ngerti? Terlihat dari pakaianmu yang bagus itu. Wong sugih biasanya pakaiannya sarunge barang orang linting wong sugih nih. Bajunya barang yo ketok lek mening ngoten lek wong sugih nih. Abdurrahman, betul aku Abdurrahman. Abdurrahman Arif nih, perkenalkan saya adalah Sa'ad bin Rabi. Mohon maaf, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Ngono to? Iya. Aku ditugaskan untuk menyambut kehadiranmu wahai Abdurrahman, karena engkau kata Rasulullah adalah orang yang paling kaya di Mekah. Aku orang paling kaya di Madinah, aku menyambut kehadiranmu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurika ya Abdurrahman bin Auf. Baik Abdurrahman, aku menyambutmu lebih dari sambutan seorang saudara kepada saudaranya. Aku menganggapmu lebih daripada itu Abdurrahman. Maka aku tawarkan kepadamu separuh dari hartaku Abdurrahman. Aku berikan cuma-cuma kepadamu tanpa bunga, tanpa angsuran. Dingeh nih Pak. Oh ngono? Ya. Yo. Coba lek jenengan dadi Abdurrahman. Oh, siap. Tidak hanya itu Abdurrahman. Aku berikan istriku. Kebetulan istrinya 2 Pak. Istrinya berapa? Wong sugih. Kaya awak-awak istri loro piye lak ngingoni. Wong sugih Pak. Dadi sing sugih-sugih lek istrinya loro rada rugi lah nggih.
Istri saya 2. Silahkan kamu tunjuk salah satu dari istri saya, Abdurrahman. Kamu tunjuk. Semuanya cantik, karena istrinya orang kaya kan cantik tuh Pak. Jadi Mas yo rate ayu pas urunge nikah, bar nikah ayu mangke malian. Masalahnya wedake rada larang. Wajahnya putih, tapi kentole ireng. Sekarang kan mengherankan itu, banyak orang wajahnya putih dalam waktu sekejap, pas wudu disingkap, ya Allah kok ireng kentole kan. Ndak podo ambek ngene aneh. Wong sugih. Rambutnya sebelum menikah kriwel-kriwel kayak mie. Setelah menikah lurus sampai tumoh niku keplese ning rambut niku, Pak. Sugih karena ragate larang. Silahkan pilih, ikhtar ikhdahunna. Kamu pilih salah satu dari istriku, tunjuk saja, akan aku ceraikan. Nanti kalau sudah selesai masa iddah 3 kali suci, maka silahkan kamu nikahi wahai Abdurrahman. Kurang apa Abdurrahman? Ya untungnya Abdurrahman sanes jenengan Bapak Ibu. Lek coba lek jenengan, yo langsung, wih sing ayu kuwi. Aduh. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Aku nggak butuh. Terima kasih atas tawaranmu wahai Sa'ad bin Rabi. Luar biasa. Penyambutanmu mantap. Wah, kamu melebihi saudaraku. Saudaraku saja tidak pernah begitu. Tapi kita baru kenal, kamu sudah menawari harta, sudah menawari istri. Luar biasa. Tapi mohon maaf Abdurrahman, Sa'ad, aku tidak perlu harta itu. Aku tidak perlu istri karena nanti batin. Aku iso golek sing luwih ayu. Ngono Pak. Sekarang daluni ala suq. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Loh, ngono tok? Ya, tunjukkan pasar. Akhirnya oleh Sa'ad bin Rabi dituntun ke pasar Bapak Ibu. Dituntun ke pasar, akhirnya dengan cara apapun, dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, dia mulai berdagang, berniaga. Akhirnya singkat cerita, Abdurrahman menjadi orang yang paling kaya di Madinah, bahkan mengoverlap kekayaannya Sa'ad bin Rabi. Jangan tanya istrinya, ya mesti paling lebih ayu timbang bojone. Begitu. Ini cerita ini untuk apa sih Pak Ustadz? Menandakan bahwa orang-orang Madinah ini sayang betul terhadap orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah kemana? Ke Madinah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah ini adalah supaya bisa meningkatkan kualitas keislamannya dan para sahabat bisa lebih kondusif di dalam berdakwah, mengembangkan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sebenarnya bulan Muharram ini menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Awake dhewe ning nggone sasi Muharram ngeten iki paling tidak kita baru memulai lembaran baru di tahun 1442 Hijriah ini. Kalau di tahun yang kemarin itu kita belum maksimal dalam beribadah, maka di tahun ini kita berusaha untuk meningkatkan itu semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali ke bulan 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. 4 bulan ini adalah 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim aniaya di 4 bulan menika. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau sudah masuk 4 bulan ini Bapak Ibu, mereka tidak akan berani untuk berbuat maksiat, wedi. Mereka tidak akan berani untuk perang, takut. Sehingga para ulama mengatakan ketika masuk di bulan 4 nih, termasuk hari ini bulan Muharram, maka kita harus menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melakukan maksiat pada bulan ini berarti Allah, menurut para ulama, Allah akan menambah dosanya dibandingkan bermaksiat di bulan-bulan yang lain. Sopo sing pacaran di bulan ini maka Allah akan tingkatkan dosanya, levelnya daripada pacaran di bulan-bulan yang akhirnya sing nom-nom. Terus piye? Yo sok les sasi sapar yo tukaran neh ade. Tidak boleh Bapak Ibu. Orang yang bermaksiat di bulan ini maka Allah akan tambah dosanya. Nah, menurut ulama di dalam usul fikih itu ada namanya mafhumul mukhalafah. Kalau di bulan Muharram ini Pak Ustadz,
kita tidak boleh berbuat maksiat karena hukumannya bisa bertambah. Maka demikian juga mafhumul mukhalafahnya, siapa yang berbuat amal kebaikan di bulan ini maka Allah akan tambah baginya pahalanya. Tadi ngaji di bulan Muharram itu nih, pahalanya tidak sama dengan ngaji di bulan-bulan selain bulan haram. Jenengan dalu menika paitan rawuh king dalem teko kene lenggah senden ngantuk. Ora enek, alhamdulillah. Sing ning jaba ora ngerti aku. Datang ke sini paitan prengas-prenges guyang-guyung ngoten iki. Pahalanya tidak sama dibandingkan dengan ngaji di bulan depan. Bulan depan ada kajian lagi, sudah bukan bulan haram. Bulan Safar atau bulan Rabiul Awal. Oh, berarti tidak usah datang. Ya datanglah Bapak Ibu. Panjenengan melakukan kebaikan. Kok malam ini sangu uang 1.000 masukkan ke kotak infak. Pahalanya beda dengan kalau memasukkan 1.000 di bulan selain bulan haram. 1.000, bagaimana kalau 100.000 Bapak Ibu? Maka bulan-bulan ini termasuk bulan Muharram niki, ayo berlomba-lomba untuk berbuat amal kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari pompong kulolan panjenengan masih diberikan kesempatan hidup sehat di alam dunia ini, masih bisa melihat merasakan tahun 1442 Hijriah ini dengan sehat. Kita maksimalkan waktu yang diberikan Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Banyak saudara-saudara kita dereng mlebet tahun 1442 sampun dipun ambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten apa mboten? Wonten tangga sing kala wingi sakderenge tahun baru sedo Bapak Ibu? Wonten apa mboten? Alhamdulillah. Terutama mohon maaf sering kami sampaikan yang usianya sudah di atas 60 tahun. Aduh, bahas kuwi neh, Pak Ustaz ngedenteni Pak Ustaz. Bapak Ibu, usia di atas 60 tahun atau 60 tahun ini adalah usia lampu kuning. Lek cara traffic light ngoten lampu kuning. Lampu kuning niku dangu napa sekedap? Lama atau sebentar? Baik, karena sebentar berarti memang sebentar lagi lampu merah. Yang sudah berusia 60 tahun, maka tidak akan lama lagi insya Allah Allah akan mengutus malaikat Israel untuk memanggil panjenengan semuanya. Maaf Allah Ustadz ki ngedenteni ae. Kula mboten ngedenteni. Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Wa qalilun ma yazidu min dzalik, yang lebih 60 sedikit apalagi yang lebih 70. Maka kalau Allah masih berikan kesempatan kepada jenengan hidup sampai usia 60, berarti syukure kudu luweh-luweh. Ngajine kudu tambah sregep, jamaahe tambah sregep, sedekahe tambah kathah. Di YouTube channel kami itu ada kajian singkat namanya 5 nasihat pensiun. Silahkan nanti dibuka 5 nasihat pensiun Ustaz Anang Wahid. Ada beberapa pesan di sana untuk para pensiunan. Kami sampaikan kepada para pensiunan, kalau sudah masuk masa pensiun, kurangi hasrat dan syahwat Anda tentang dunia. Kok wis bar pensiun kok ngingu sapi? Pak Nur. Kok pensiun duit pensiunnya tas peneng nggih tuku sapi? Rugi bangkrut dunia akhirat. Apalagi pensiun niku lek pun ngingu sapi, suwi-suwi sing pensiun niku malah kaya sapi bentuknya Bapak Ibu. Pagi siang sore mengulek-ulek sapi, ngresiki kandang golek seharusnya digunakan untuk lebih mendekat kepada Allah, malah nggih ngulek-ngulek sapi. Ayo sing pensiun nukoni sapi ndang dijual bari iki. Pensiun itu hasrat duniawinya harus dikurangi, fokus untuk akhir. Alhamdulillah Pak Ustadz, umur kami sudah 60 tahun Pak Ustadz. Yang hari ini umur 60 tahun pensiun, guru atau apapun itu, pejabat apapun. Kalau 60 tahun itu adalah hitungan Masehi, berarti umur panjenengan hari ini sudah 63 tahun hitungan Hijriah. Berarti wonten iki sing nembe pensiun Bapak Ibu. Apalagi usia 60 pun watuk mengi pilek nggih. Yang sudah sering pusing-pusing itu. Makanya sering kami sampaikan hadirin,
Man bata lailatani wajabalahul wasiat. Siapa yang sakit 2 hari 2 malam kok tidak kunjung sembuh, segeralah tulis wasiat. Kenapa? Karena itu sudah dekat. Kok opname tenggene puskesmas atau di rumah sakit 2 hari belum boleh pulang, segera minta kertas. Pak, kertas Pak. Ya apa Bu? Kertas Pak. Tulis. Pak, ini nanti tolong sampaikan ke anak-anak kalau ibu sudah meninggal. Lu nyang apa? Kata Pak Ustadz 2 hari tidak boleh pulang, meninggal Pak. Tulis, rek. Tolong jangan dibuka Pak, kalau ibu sudah meninggal aja bukanya. Sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan anak-anaknya ini termasuk anak-anak yang kurang pendidikan agamanya. Ketika mengetahui bahwa ibunya nitip wasiat itu, senengnya luar biasa. Wah, iki mesti emas, iki mesti sertifikat neng di. Ternyata setelah ibunya wafat dibuka daftar utang untuk segera dibayarkan. Aduh, makanya Bapak Ibu yang punya utang-utang, jangan meninggal dulu sebelum lunas utangnya. Kasihan anak-anak kita meninggal ditinggalin apa? Utang. Kita masih diberi kesempatan untuk melihat tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Terus apa Pak Ustadz yang harus kami lakukan? Tingkatkan kualitas keislaman dan keimanan kita. Nek kalau wingi di tahun 1441 jamaah dereng tertib 5 waktu, maka di tahun ini kita punya niat yang kuat untuk meningkatkan jamaah paling tidak 5 waktu. Kalau di tahun kemarin kulolan panjenengan belum setiap malam belum tahajud, maka di tahun ini niat kita adalah bismillah kami akan tahajud setiap malam. Jadi harus ada peningkatan dari tahun ke tahun. Harus ada persiapan. Karena sekarang masih bisa milih, masih bisa memilih antara 2 jalan. Jalan surga atau jalan neraka, kita bisa milih hadirin. Nanti kalau sudah sakaratul maut, kita sudah tidak punya pilihan. Nek pun sakaratul maut pun boten saged milih. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, aidiz zada fa inna safara ba'id. Siapkan bekal perjalananmu karena perjalananmu sangat panjang. Wajaddidis safinah, selalu perbaiki kapalmu karena laut itu dalam. Bapak Ibu, cita-cita kita yang paling terakhir itu adalah bagaimana ketika kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Pak Ustadz, bagaimana caranya meninggal la ilaha illallah Pak Ustadz? Latihan dari sekarang. Bukan latihan mengucapkan la ilaha illallah terus, tidak. Tetapi amal kita, perbuatan kita, kita tingkatkan, kita perbaiki kualitasnya. Maka insya Allah dengan seperti itu kita akan menjadi orang-orang yang la ilaha illallah yang husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab nanti, di tahun baru ini, di bulan Muharram ini, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di alam dunia ini. Kita tingkatkan iman kita tingkatkan Islam kita. Ibu-ibu yang di tahun kemarin pakai jilbabnya kalau hanya ke sawah dan becek, maka tahun ini bismillah nawaitu untuk berhijab 24 jam kalau keluar rumah. Bapak-bapak yang tahun kemarin ngajinya masih gerudal-geradul, maka bismillah niatkan tahun ini belajar supaya kita betul-betul menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah membawa bekal yang cukup. Oleh karena itu sekali lagi kita harus semangat di dalam meningkatkan ibadah kita di tahun baru ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.